Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah menyatakan selawat. Semoga selawat kita tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khotib, saya tidak akan bosan-bosan menghimbau, mengajak kita semuanya, tentu wabil khusus dari saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah bacakan sebuah firman Allah yang saya petik daripada surat An-Nisa ayat 43. Di situ Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma ta'kulun." Jadi itu informasi pada Allah melalui Rasul via Nabi. Apa kata Allah? Wahai orang beriman, kamu tidak usah mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk, sehingga kamu tahu apa yang kamu sedang berbicara, apa yang sedang kamu katakan dikala kamu sedang sholat. Nah, dari kalimat ini jelas bahwa mengetahui apa yang kita sebut, apa yang kita baca, apa yang kita katakan dalam sholat adalah suatu hal yang wajib. Harus. Sampai-sampai Allah mengatakan, kamu tidak usah ikut sholat lah, kamu tidak usah dekati sholat lah kalau kamu sedang mabuk. Wah, itu kan orang mabuk, Pak Ustaz. Kita kan tidak mabuk. Ya justru kita itu yang lebih parah. Mabuklah tidak, minum-minumanlah tidak. Tapi kita tidak mengerti dengan apa yang kita bacakan, itu lebih parah lagi. Jadi sampai kapan ini? Hatta ta'lamu ma ta'kulun. Sampai kamu mengetahui yang kamu katakan itu apa. Jadi kebanyakan kita dalam sholat itu biasa-biasa saja. Kita tidak mengerti terjemahannya, biasa-biasa saja. Padahal kita berdialog. Logikanya kalau kita berbicara dengan orang lain, katakanlah seperti saya berbicara dengan saudara-saudara hari ini. Lah kalau saya sendiri tidak mengerti apa yang saya bicarakan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya tentu kekacauan dalam pemikiran. Saya saja tidak mengerti apa yang saya bicarakan, apalagi orang lain. Kemudian kalau kita ingin menyelami lebih dalam lagi, seseorang itu bersuara, berkata, berbicara, itu adalah keputusan terakhir. Artinya seketika kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu, maka terasalah dianya, maka jadi pikiran. Kesimpulannya adalah perkataan kita itu. Nah, terhadap sholat ini, apa yang sudah kita dengar dari sholat ini? Apa yang sudah kita lihat dari sholat ini? Apa yang sudah kita rasakan dari sholat ini? Kalau itu tidak ada, apa yang mau kita katakan? Tidak ada. Makanya sholat kita tidak berbekas. Jangankan khusyuk, berbekas pun tidak. Lalu bagaimana mungkin sholat ini bisa berfungsi mencegah keji dan mungkar? Keji itu sesuatu yang menjijikkan. Mungkar itu mengingkari. Apa itu menjijikkan? Yang menjijikkan itu kata Rasulullah, seketika ada orang berkeringat, kamu ambil keringatnya, masuk dalam gelas. Ada orang luka berdarah, kamu ambil darahnya, masuk dalam gelas. Ada orang menangis, kamu ambil air matanya, masuk dalam gelas, kamu aduk. Darah, air mata dan keringat diaduk, diminum. Rasanya kita tidak mau meminum itu karena menjijikkan.
Setelah ditanya kepada Rasulullah, apa amalan mereka itu ya Rasulullah sampai mereka meminum darah, keringat dan air mata orang lain? Itulah orang yang suka mengambil uang orang, hak orang, bagian orang. Dan bagi kita itu biasa-biasa saja. Padahal itu adalah penyakit diri, penyakit fisik yang akan ditimbulkannya, sekaligus penyakit jiwa. Itu yang keji. Ada lagi orang yang kelaparan, dia melihat bangkai yang sudah 7 hari 7 malam membengkak, sudah berdarah, bernanah, pecah, sudah lahir ulat dan belatung. Rame-rame mengejar bangkai tadi, dimakan dalam kondisi berulat. Kita yang melihatnya saja sudah jijik, tapi mereka lahap betul. Ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amalan mereka itu? Kok sampai begitu kenyataannya? Nah itulah kata Rasulullah, orang yang suka menceritakan aib saudaranya, mengupat, mengunjing macam-macam itu. Itu dia. Sudah itu ada lagi orang yang di sebelah kanannya ada nasi padang, katakanlah begitu. Gulai randang, gulai jari yang macam-macam itu enaknya bukan main. Tetapi sebelah kirinya itu ada nasi yang busuk, berulat, yang menjijikkan, tapi itu yang dia makan. Ditanya oleh Rasulullah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amalan mereka kok bisa begitu? Itulah dia sudah punya istri di rumah, tapi di luar dia main perempuan. Sudah punya suami di rumah, tapi di luar dia main laki-laki. Nah inilah kekejian yang terjadi di masyarakat kita. Oleh karena sholatnya tidak berfungsi. Ya kalau mungkar jangan dikatakan lagi. Mengingkari kebenaran Allah, mengingkari kebenaran Rasul, itu pasti otomatis terjadi. Di mana suaranya, di mana katanya, terdengar di hati kita ini. Seketika kita nak mengambil uang orang, kan ada suara di hati. Jangan diambil, jangan diambil, kan ada itu. Seketika kita tidak mengupat, menggunjing, mencerca orang, kan ada di hati, tidak usah dilanjutkan. Jangan digunjingkan orang, ada di hati kita suara itu. Seketika kita tidak berselingkuh, jantung kita berdebar, hati kita tidak tenang, kita cemas. Itu peringatan yang ada dalam hati kita itu. Itu kita ingkari. Tidak sadar kita. Allah mengatakan melalui Rasul mengatakan melalui Nabi, apa katanya? Wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awil kafirun bih. Berimanlah kamu kepada Ia yang kuturunkan ada dalam diri kamu. Di mana dia? Di dalam hatimu. Dia bersuara, dia berkata, dia mencegah keburukanmu, memperbaiki kekuranganmu. Itulah rohani kita sendiri yang mengatakan itu kepada kita. Kenapa kita abaikan? Nah, semua ini berefek daripada ketidakmengertian kita tentang sholat itu sendiri. Kita kira apa itu sholat? Sholat itu adalah menghubungkan rasa diri kita kepada Allah. Rasa itu yang dihubungkan. Kemudian dilaksanakan secara syariatnya. Berudu, tegak, ruku, itidal, sujud. Dimulai dengan pada niat, takbiratul ihram sampai salam. Setiap suara kata yang kita ucapkan berpaham dan bermakna, terasa adanya. Tapi ini tidak kita pahami. Kita tidak mengerti bacaan pun tidak ada masalah. Lalu bagaimana ini? Itulah makanya kenapa Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, ya kamu tidak usah dekat-dekat sholat lah. Apalagi mengerjakannya, tidak usah. Kalau kamu sedang mabuk, sedang tidak sadar. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu mengetahui yang kamu ucapkan itu apa. Itu. Makanya kita kadang-kadang dinyek oleh Allah, ya, dieje oleh Allah. Dan itu kelihatan dalam kitab Quran. At-ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlul kitab afala ta'qilun. Adakah patut kamu suruh manusia berbuat baik? Manusia yang mana? Ya manusia tubuh kita ini. Tegak seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Kita suruh dia berbuat baik. Dia bersuara dengan Allahu Akbar sampai salam. Kita suruh dia berbuat baik, tapi kita lupa diri. Kita ke mall, ke bank, ke pasar, padahal kita sedang sholat. Mulutmu membaca kitab, kata Allah. Bacaan bagus, fasih, makhraj bagus. Waktu jadi imam banyak orang nangis dengan suara kita. Sementara kita kemana-mana.
Dikatakan Allah, afalat ta'qilun, berakal enggak kamu itu? Sampai begitu Allah menuntut bapak-bapak yang saya hormati. Begitu berbahayanya kalau kita abaikan sholat ini. Bahkan sebagai seorang muslim, kita harus sholat. Setiap sholat harus baca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu ada 3 kelompok orang. Pertama, orang yang mendapat nikmat. Orang yang mendapat nikmat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Tunjukilah kami yang jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang sudah kau beri nikmat. Itulah mereka, para nabi, para shodiqin, para orang yang baik, para musyahidin. Tapi yang kedua siapa? Orang yang maghdub, orang yang dimurkai. Yang ketiga, waladhdallin, orang yang sesat. Siapa orang yang murkai oleh Allah itu? Kita katakan Yahudi. Siapa yang sesat? Kita katakan Nasrani. Padahal Allah tidak cerita itu. Ghairil maghdub itu adalah orang yang Allah murkai. Kenapa Allah murkai? Hidup sudah diberikan, ruang dan waktu sudah diberikan, akal fikir sudah diberikan, tapi tidak berusaha untuk belajar, menuntut pengetahuan, terutama bagaimana caranya hidup di dunia ini. Tidak mau belajar. Lebih penting lagi bagaimana cara kembali kepada Allah. Sudah pasti mati kita ini, tapi tidak mau belajar cara kembali. Itu Allah murka. Sampai Allah tagih kita ini. Afala ta'qilun. Kamu ini berakal apa enggak? Afala tafakarun. Kamu ini berfikir apa enggak? Afala tubsirun. Kamu ini memperhatikan apa tidak? Afala tasma'un. Kamu ini mendengar apa tidak? Ditagih oleh Allah, dituntut oleh Allah. Tapi kita biasa-biasa saja. Makanya seketika Allah berkata pada surah Al-A'raf 179. Apa kata Allah? Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Sungguh akan kupenuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Apa salah mereka? Allah tidak ceritakan dia penzina, dia pencuri, perampok. Allah tidak ceritakan itu. Yang Allah ceritakan adalah walahum qulubu la yafqahuna biha, walahum ayunu la yubsiruna biha, walahum azunu la yasma'una biha. Mereka itu diberi hati, tidak mau dia memahami dengan hati itu. Mereka diberikan penglihatan, tidak mau memperhatikan, meneliti dengan penglihatan itu. Mereka diberikan pendengaran, tapi mereka tidak mau memahami dengan pendengaran itu. Ulaika kal an'am. Mereka itu kata Allah sama dengan binatang. Balhum adal, bahkan lebih parah lagi daripada binatang tadi. Kenapa? Karena mereka lalai. Lalai memanfaatkan hidupnya, lalai memanfaatkan ruang dan waktu, lalai memanfaatkan akal fikirnya. Maka jadilah kita orang yang dimurkai. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, di mimbar yang sederhana ini, di momen yang singkat ini, saya sampaikan, mari kita buka kesadaran kita. Kita kaji kembali Quran dan Sunnah. Kita pelajari untuk apa hidup ini, di mana kita hari ini, akan kemana kita besok, dan apa hubungannya dengan sholat, bagaimana sholat yang benarnya, bagaimana. Itu semestinya. Jangan kita biarkan saja diri kita seperti ini. Sudahlah bacanya tidak hafal, kita biasa-biasa saja. Pahamnya tidak ada, kita biasa-biasa saja. Nanti seketika kita mati, bertemu dengan malaikat maut, baru dibuka semua itu. Timbul kesadaran kita. Tapi apa boleh buat, penyesalan yang ada? Tidak bisa lagi. Apa yang kita tangisi? Hari ini kamu harus kembali kepada Tuhanmu. Tetapi karena kamu tidak tahu jalan kembali, apa boleh buat? Langit tidak terbuka, bumi tidak terbuka, kamu berada di antara langit dan bumi. Apa yang terjadi? Pecah langit, pecah bumi, terjadi kiamat, maka kita ada di dalamnya. Itulah neraka awal, namanya neraka dunia. Akan kita temui. Itu makanya kita berkata, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, sekarang ini mulai paham aku, mengerti aku. Tolong kembalikan ke dunia sebentar saja untuk aku pelajari kebaikan, kebenaran. Ya kata Allah, kemarin kamu kemana? Umur berapa sekarang? Tapi kamu abai saja. Akhirnya fazuku azaba bima kuntum ta'malun. Ya kamu rasakan azab oleh karena ulah kamu, perangai kamu. Jangan kamu salahkan aku. Jangan salahkan malaikatku. Itu salah kamu. Nah begitulah kondisi kita jamaah yang saya hormati.
yang akan kita temukan kalau kita tidak mengkaji, menggali persoalan ibadah ini, lebih khusus lagi masalah sholat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa syairil mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.